Shalom, selamat hari Tuhan. Kita bertemu lagi di Kebaktian Online Sunday School KPBSI. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Sekarang, udah pada siap buat beribadah? Pasti udah ya. Semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa, tangannya dilipat dan tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini. Bapa, saat ini kami mau beribadah kepadamu walaupun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Allah Bapa kirimkan Roh Kudus agar kami bisa fokus untuk beribadah kepadamu. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya Allah Bapa sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi 2 lagu pujian. Yang pertama kita nyanyi Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Masih pada ingat lagu itu? Pasti masih ya. Lagu berikutnya kita nyanyi Hakim Israel 340 tahun, Otniel Ehud Samgar Deborah. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Hakim Israel 340 tahun, Otniel Ehud Samgar Deborah, Gideon Tola Yair Yefta,
Efsan, Elon, Abdon, Simpson. Hakim besar Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simpson. Hakim kecil Samgar, Tola, Yair, Efsan, Elon, Abdon. Rama, Gibea, Nobga, Gua, Adulam, Mispa di Moab, hutan Keret, Kehila, padang gurun Sif, padang gurun Maon, padang gurun Engedi, padang gurun Paran, Karmel, padang gurun Sif, Gad, Siklak tempat perlindungan Daud. 10 tahun tangisan doa, dia menjadi orang Tuhan. Daud menjadi orang Tuhan. Anak-anak semuanya ambil Alkitabnya. Firman hari ini terdapat di 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa buat firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa ini sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kirimkan Roh Kudus kepada kami masing-masing. Buka mata, telinga, dan hati kami, agar firman yang akan kami dengar bisa jatuh ke tanah yang baik, dan firman itu bisa bertumbuh, berbuah, hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, walaupun kami masih kecil, bantu kami Bapa untuk bisa mengerti atas setiap firman yang akan disampaikan oleh Pak Guru Peter. Berkati Pak Guru Peter agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan membawakan firman dengan judul Samuel, Iman yang Hebat. Nah, anak-anak, ada seorang Lewi bernama Elkanah dan istrinya bernama Hana. Nah, mereka tidak punya anak. Kemudian Hana berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan anak. Dia bernazar kepada Tuhan. Bernazar itu dengan sukarela berjanji untuk melakukan sesuatu untuk Allah. Ia berdoa, Tuhan, jika aku punya anak, aku akan memberikannya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana dengan memberikan anak kepada Hana. Nama anak itu adalah Samuel. Setelah lepas menyusui, Samuel dibawa ke rumah Tuhan dan menjadi nazir dan hidup di rumah Tuhan. Nazir adalah orang yang memutuskan untuk memberikan hidupnya pada Allah dengan janji khusus agar mereka tetap kudus bagi Allah. Samuel adalah pemimpin Allah yang membuat iman orang Israel menjadi tersadar dan terbangun. Sehingga umat Israel bertobat dan dapat menaikkan doa sambil merendahkan hati di hadapan Allah. Kemudian Samuel yang menjadi imam mengumpulkan orang Israel di Mispa dan
membuat mereka menjadi sadar dan bertobat kepada Allah. Mendengar berita itu, orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Samuel memberikan korban persembahan dengan berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Maka Allah mengacaukan tentara Filistin dengan bunyi guntur yang hebat, sehingga Israel dapat menang. Samuel seumur hidup setia sebagai imam Allah. Anak-anak, Samuel ini lahir sebagai jawaban doa yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Samuel menjadi imam yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Samuel sampai akhir kehidupannya senantiasa berpusat kepada firman Allah. Samuel tidak berhenti berdoa demi umat dan giat mengajarkan kebenaran firman Allah. Wah, luar biasa ya Samuel. Bagaimana Samuel bisa seperti itu? Itu karena Tuhan menyertai Samuel. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Jadi, firman Tuhan itu senantiasa hidup dan bekerja di dalam diri Samuel. Kita pun juga banyak sekali terima kasih karunia dari Tuhan, kan? Oleh karena itu, kita pun harus menjalani kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan dan bergiat untuk pekerjaan Tuhan sama seperti Samuel yang sampai akhir senantiasa hidup untuk kemuliaan Allah Bapa. Bapa yang hidup, kami mengucap syukur untuk berkat firman yang telah kami terima. Kiranya sama seperti Engkau menyertai Samuel, Engkau pun senantiasa menyertai kami ya Bapa, sehingga di dalam diri kami pun setiap firman-Mu terus dapat hidup dan bekerja. Dan pada akhirnya kami pun menjadi orang-orang yang dapat dipersembahkan sepenuhnya kepadamu dan dapat Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ya Bapa. Allah Bapa, kami telah mempersiapkan persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sama seperti Imam Samuel, kita juga harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan kasih kepada kita sampai akhir. Kita harus setia sampai akhir. Nah, untuk aktivitas dari buku aktivitas hari ini di halaman 35, di situ dibilang apa? Samuel hidup sebagai orang Nasir. Seperti apakah orang Nasir itu? Nah, tadi udah dengarkan firman Tuhan kan? Nah, di situ ada gambarnya. Orang Nasir itu seperti yang itu bagaimana? Harus tahu dari sini ya. Lalu kita tebalkan ini. Kan ada titik-titik nih. Ini ada tulisan tapi ada hurufnya tapi tidak terang. Jadi dikasih terang, ditebalin ya. Ditebalin baru ketahuan itu siapa. Nah, sekarang kita tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.